versi efek anime. Pertama-tama kita ulas dulu dari berita terbaru dari Oda langsung. Dia memberi pesan ke semuanya, maksudnya bahwa Final Saga akan dimulai. Yang mana Oda juga menuliskan kalau ia sangat amat bersemangat untuk menggambar semua misteri yang akan terungkap pada Final Saga ini. Yang artinya pada Final Saga ini kita akan disajikan banyak informasi mengenai abad kekosongan terutama Joy Boy sendiri. Nah, buat kalian yang belum membaca One Piece atau menontonnya sama sekali, kalian bisa lihat dari sekarang. Ya, karena One Piece adalah salah satu dari anime legendaris yang masih ada sampai sekarang. Menurut kami sendiri, One Piece itu memiliki banyak sekali hal menarik di dalamnya. Mulai dari kelucuannya sampai kisah dari semua karakter yang bisa kita ambil insight-nya. Meskipun pada awalnya nonton One Piece agak terlalu bosan, tetapi seiring berjalannya episode, kalian pasti akan merasa kalau durasi per episodenya menjadi pendek. Dan secara tak sadar, kalian pun bahkan bisa menonton sampai beberapa episode. Lalu menariknya dari anime One Piece, meski kita telah beberapa kali menontonnya, tetap saja kita akan terus teriak untuk melihatnya kembali. Terasa feel-nya itu seperti menonton One Piece untuk pertama kali. Jadi kami rasa, setidaknya yang belum pernah menonton One Piece usahakan dulu untuk menontonnya. Atau jika kalian tidak memiliki waktu, kalian bisa lihat versi alur cerita yang telah kami buat. Balik lagi ke pembahasan tentang berita terbaru. Yang mana editor dari Oda baru-baru ini sedikit memberi spoiler kalau sebentar lagi perjalanan baru akan dimulai. Dari pernyataan ini kita bisa simpulkan kalau arc Wano sebentar lagi akan berakhir. Lalu jika arc Wano berakhir, sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Green Bull sekarang? Yap, sudah pasti dia ingin membawa semua anggota bajak laut buas yang telah tertangkap. Dengan ini, dia pasti akan mendapat prestasi yang besar, karena menangkap semua anggota bajak laut buas di markas dari musuh. Walaupun faktanya, dia hanya nyampas saja dari sisa-sisa pertempuran dari aliansi Luffy. Tapi sekarang kita tidak akan bahas sifat dari Aramaki yang seperti ini. Namun apa yang akan dia lakukan terhadap Luffy dan lainnya selanjutnya? Jika melihat dari pernyataan narator yang mengatakan bahwa akan ada perjalanan baru, maka Aramaki sudah pasti tidak akan melakukan apa-apa kepada Luffy dan lainnya. Namun apakah Oda akan membuatnya seperti itu saja? Ya, kami rasa tidak. Dikarenakan ending akhir dari arc biasanya dipenuhi dengan kericuhan yang sangat besar dan kejar-kejaran. Menurut kami, ada dua pilihan yang bisa dijadikan acuan. Pilihan pertama, Aramaki akan mundur tanpa memberi perlawanan. Indikasi dari teori ini adalah jika dia menunjukkan dirinya pada semua orang di pulau ini, maka jalan yang diambil adalah pertarungan besar. Satu hal lagi, tidak mungkin dia akan bertarung sendirian. Mengapa demikian? Dikarenakan tidak mungkin dia bisa mengalahkan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Apalagi Luffy dalam wujud anaknya yang sangat overpower bisa mengalahkan Yonko Kaido. Dengan semua bukti itu, maka pilihan ini akan sulit untuk dilakukan oleh Aramaki. Situasi kedua ialah dia akan bergerak diam-diam dan memasukkan semuanya ke dalam kapal perang. Dengan demikian, maka tidak akan terjadi pertarungan dari pihak manapun, dan misinya akan sukses tanpa ada halangan. Akan tetapi sepertinya tidak begini saja. Lantaran baru-baru ini, pada chapter 1053 kita sedikit disinggung mengenai senjata kuno Pluton yang sedang dicari oleh pemerintah dunia sejak lama. Yang artinya, sembari di pulau ini, Aramaki bisa mengecek kebenaran tentang senjata kuno di pulau terisolasi ini. Nah, hal itu sangat sesuai dengan kemampuan buah iblisnya yang bertipe hutan ini. Lalu apa hubungannya dengan kekuatan buah iblis dari Aramaki? Sebenarnya sudah sangat jelas, yakni dia bertipe alam tumbuhan. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan tumbuhan untuk melihat daerah sekitar dengan cepat. Bukti ini sudah diperjelas dengan dia bisa dengan cepat mengetahui lokasi dari King dan lainnya yang berada di penjara Udon. Apakah dia bisa sampai di Udon tanpa tahu di mana letak tempat itu? Pastinya tidak. Kesimpulannya dia bisa mencapai Udon ialah ia merasakan letak di mana bajak laut buas berada. Walaupun kekuatan buah iblisnya terkesan overpower, kenyataannya memang begitu. Dimana jika kalian melihat anime dengan kekuatan tumbuhan seperti pada anime Naruto dan lainnya, pasti kalian sudah tahu sekuat apakah kekuatan dengan teknik alam tumbuhan seperti ini. Kalau benar seperti ini, maka di Pulau Wano Kuni ini juga Aramaki bisa menemukan keberadaan dari senjata kuno itu berada.
Walaupun sampai saat ini kita belum pernah melihat ciri-ciri Pluton ada di pulau ini. Sebenarnya wujud dari Pluton itu seperti apa? Satu hal yang pasti yang mengetahui keberadaannya sekarang adalah Kozuki Sukiyaki, yaitu seorang daimyo dari Wano Kuni. Kemungkinannya dia menyembunyikan di tempat rahasia, seperti tempat yang jauh dengan padatnya penduduk dan kawasan dari Kaido. Bisa saja Pluton berada di tempat rumah singgah di hutan dari Otama, mengingat sejak dari lama dia sudah tinggal di sana beberapa waktu. Lantai bawah, mengingat di chapter tersebut ada sebuah poneglyph dan tempat berharga dari Sukiyaki. Lalu apakah Pluton benar-benar ada pada pulau ini? Kita nantikan saja informasi pada chapter 1054 yang akan datang. Lanjut mengenai prediksi apa yang akan terjadi pada final saga ini. Melihat timeline saat ini, kita sudah dikasih clue kalau selanjutnya akan ada perang besar yang terjadi. Pertama dimulai dari kerajaan Alabasta yang kehilangan sesuatu yang berharga, sampai pasukan revolusi dikejutkan dengan berita Sabo ditangkap pemerintah dunia. Dari sini sudah menjelaskan cerita sudah mencapai klimaksnya. Dalam artian, cerita sudah mengerucut menjadi satu arah, yaitu bertempur melawan pemerintah dunia. Menariknya di sini sebelum itu pemerintah sudah mempersiapkan pasukan besar yang bernama SSG. Adanya ancaman ini sudah menjelaskan kalau hilangnya si Chibukai tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pasukan revolusi dan Yonko baru untuk mengatasi situasi ini? Sudah jelas mereka akan menyiapkan segala hal untuk perang besar tersebut. Terutama bajak laut topi jerami yang paling mengancam dunia. Selain itu Luffy juga tidak akan diam saja mendapati kakaknya telah ditangkap oleh pemerintah dunia. Tapi apakah saat ini kekuatan dari Luffy bisa menggulingkan Gorosei dan Im Sama? Tentu saja untuk sekarang tidak. Jawabannya, Luffy belum mengetahui tentang kekuatannya sendiri walaupun sudah bisa masuk mode awakening. Dan satu lagi lawannya adalah Im Sama, seseorang yang memiliki tahta paling tinggi dalam dunia One Piece. Alhasil untuk mengatasi kemungkinan terburuknya, Luffy diharuskan untuk merekrut orang-orang yang kuat lagi. Contohnya beraliansi dengan Yonko. Nah, dengan begitu, daya tempurnya akan semakin kuat dan mengerikan. Lalu siapakah yang pantas beraliansi dengan Luffy saat ini? Jawabannya sudah pasti adalah si bajak laut rambut merah yaitu Shanks. Alasannya, waktu ini adalah waktu yang tepat untuk bertemu dengan Luffy kembali. Sebenarnya tidak hanya ini saja. Ini adalah langkah besar yang akan dilakukan oleh bajak laut Akagami untuk dunia. Mengingat sejauh cerita One Piece berjalan, bajak laut Shanks belum pernah sama sekali membuat kericuhan yang besar. Berbeda dengan Kurohige yang langsung membuat onar seluruh dunia dengan membunuh Shirohige dan mencuri buah iblisnya. Maka saat-saat inilah sang Yonko paling misterius ini harus menunjukkan tajinya. Apalagi sekarang sudah memasuki final saga. Selain dari bertemunya dengan Luffy kembali, Oda pasti akan memberi petunjuk siapa sebenarnya Akagami Shanks ini, berasal dari keluarga mana dan apa ambisinya yang sebenarnya. Namun pastinya Oda akan memberi scene di arc ini mendekati ending dari One Piece, dikarenakan dia adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan dari Luffy. Sementara itu untuk pergerakan dari Buggy kami masih belum mengetahui apa yang dipikirkan oleh Oda saat ini. Tapi jika Buggy sudah menjadi Yonko, maka dia memiliki peran besar pada final saga ini. Lalu untuk Kurohige sendiri sudah jelas kalau ia akan berebutan dengan Luffy untuk menuju pulau terakhir dan menjadi raja bajak laut. Tapi sebelum mencapai titik akhir, mungkin dia akan ikut berperang dengan pemerintah dunia untuk mengambil keuntungan seperti biasanya. Mengingat di Marijoa ada sebuah harta yang sangat berharga bagi dunia. Entah apa harta itu. Yang pasti satu persatu pertanyaan yang belum terungkap sampai sekarang, mulai awal saga akan dijawab oleh Oda satu persatu. Well, itu saja mengenai prediksi final saga yang kami ketahui. Jika kalian memiliki teori sendiri, alangkah baiknya jika tulis di kolom komentar. Karena tidak ada yang tahu kalau mungkin teori dari kalian lebih mendekati dengan aslinya ataupun sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.